Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Siaan dari kelas PKUE. Sini saya akan memaparkan hasil ujian saya. Yang pertama, soal jelaskan 7 pendapat ahli yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. Yang pertama, menurut Flipper dan Udin tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kedua, menurut Alexander Skinner, ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mengembangkan dan menerapkan seperangkat prinsip yang praktis dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan psikologis organisme manusia dan mencegah gangguan mental serta ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang ketiga, menurut Samson, Shin, dan Hoflena, ilmu kesehatan mental adalah sebagian ilmu yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara fungsi mental yang sehat dan mencegah ketidakmampuan menyesuaikan diri atau kegiatan-kegiatan mental yang kalut. Yang keempat, menurut Noto Sudrojo dan Latipun tahun 2005, kesehatan mental: 1. Karena tidak mengalami gangguan mental. 2. Tidak jatuh sakit akibat stresor. 3. Sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. 4. Tumbuh dan berkembang secara positif. Baru yang kelima, menurut Ihrom tahun 2008, kesehatan mental adalah terwujudnya integrasi kepribadian keselarasan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah diri dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang keenam, menurut Sias tahun 2006, kesehatan mental saat dipengaruhi oleh kultur di mana seseorang itu tinggal. Yang terakhir, menurut Zakia Derajat tahun 1982, dalam buku Kesehatan Mental dalam Kehidupan karya Siti Sundari tahun 2005, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala, gangguan, dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan potensi dan bakat semaksimal mungkin untuk membahagiakan jiwa dalam hidup. Soal nomor 2, jelaskan hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Baik, yang pertama, aspek ontologis, ilmu mental yang membahas tentang gangguan kejiwaan manusia. Yang kedua, aspek epistemologis, ilmu yang membahas cara mempelajari orang yang mengalami gangguan mental. Ketiga, aspek aksiologis, ilmu mental dipelajari agar tahu bagaimana cara menghadapi orang yang mengalami gangguan mental. Baik, soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan saudara mempelajari ilmu kesehatan mental bila dihubungkan dengan profesi Anda nanti setelah sarjana. Tujuan saya mempelajari ilmu kesehatan mental supaya lebih memahami makna kesehatan mental dan faktor penyebabnya, memahami pendekatan yang digunakan dalam penanganannya, hubungan dengan profesi saya setelah sarjana, khususnya di masyarakat kita mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental masyarakat dan meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi timbulnya gangguan mental masyarakat. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan dasar hukum pembinaan dan pengembangan kesehatan mental di Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang kesehatan jiwa, ketentuan umum kesehatan jiwa, sistem pelayanan jiwa, sumber daya dalam upaya jiwa, hak dan kewajiban pemeriksaan kesehatan jiwa, tugas tanggung jawab wewenang, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan
penutup. Soal nomor 5. Ada 3 aspek faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sebutkan dan jelaskan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yang pertama adalah faktor biologi, di mana genetik, kimia pada otak, gangguan pada otak. Faktor yang kedua, faktor kehidupan, trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Faktor yang ketiga adalah faktor keluarga, riwayat keluarga, masalah keluarga. Soal nomor 6. Kondisi kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Jelaskan maksud dan uraikan satu contohnya. Kondisi mental dilihat dari tingkah laku. Maksudnya adalah kita dapat mempelajari dan dari pergerakannya sehari-hari. Contoh, seorang yang suka menyendiri dan tidak suka bergaul adalah orang yang introvert. Soal nomor 7. Kondisi kesehatan mental pelatih guru dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anaknya. Jelaskan maksudnya dan satu contoh. Kondisi mental guru pelatih dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak. Maksudnya, jika cara mengajar guru yang tidak baik, yang kasar dan berkata tidak baik, maka anak didiknya akan meniru contoh anak didik yang pernah mendengar guru yang berkata tidak baik akan diucapkan kepada teman-temannya. Soal nomor 8. Berikan pandangan Anda terhadap perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Ini adalah menggunakan generasi bangsa Indonesia dilihat dari aspek agama, sosial, fisik, mental, dan karakter. Baik, menurut saya perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi sekarang sangat baik dan banyak sekali tidak mempelajari dan membuat pekerjaan menjadi mudah. Tetapi banyak juga yang menggunakan teknologi secara tidak baik seperti menonton film dewasa dan lain-lain, mengikuti hal-hal lain dengan bahasa yang tidak pas. Soal nomor 9. Selama pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, siswa, atlet. Bagaimana menurut Anda? Dan jelaskan. Soal harus berhasil riset. Di mana COVID-19 mental anak-anak sangat buruk karena selalu di rumah main HP sehingga otak tidak dapat bekerja dengan baik. Nomor 10. Bagaimana menurut Anda pola pembinaan kesehatan mental yang dapat dilakukan agar kesehatan mental siswa atlet tetap kondisi prima? Sudah lebih baik dan terencana sesuai konsep, melakukan program latihan di sekitar rumah dan menjaga pola makan dan istirahat agar kondisi tetap stabil. Soal nomor 11. Jelaskan terkait mental training. Apa, kenapa, dan untuk apa itu? Menurut Unestal tahun 1988, mental training adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan atlet yang mengandung kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimana juga menghadapi hambatan dari dalam diri maupun luar saat pertandingan. Manfaat mental training menurut psikologi dapat dibagi menjadi 5 untuk meningkatkan keterampilan seorang sesuai dengan perubahan kehidupan, untuk mengurangi waktu belajar bagi seorang baru agar menjadi kompeten, untuk membantu masalah operasional, untuk menyiapkan seseorang dalam jenjang langkah yang baru, untuk memberi orientasi seseorang untuk lebih mengenali lingkungannya. Soal nomor 12. Sebutkan 6 jenis latihan mental. Contoh mental training. Membuat catatan harian mental. Mental merupakan catatan harian yang ditulis setiap atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang berkaitan dengan olahraganya. Yang kedua, penetapan sarana, goal training. Latihan relaksasi adalah untuk mengendalikan ketenangan baik itu. Yang ketiga, latihan relaksasi. Tujuan daripada latihan relaksasi adalah untuk mengendalikan ketegangan baik itu ketegangan fisik maupun psikologis. Yang keempat, latihan visualisasi mental ini merupakan suatu bentuk latihan mental yang berupa pembayangan diri di dalam pikiran. Yang kelima, latihan konsentrasi
merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seorang tertuju pada suatu objek tertentu dalam waktu yang tertentu. Baik, sekian dan terima kasih, itulah hasil jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.